Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman, sahabat, dimanapun kalian berada, hari ini Indonesia semakin hari semakin banyak berita-berita yang menarik. Ada yang beritanya itu benar, ada berita yang berusaha dibenarkan. Banyak macam-macam berita yang terjadi. Tetapi di sini kita harus cerdas melihat situasi yang ada. Dalam waktu dekat ini akan terjadi pergantian pemimpin. Saya ingin mengingatkan kepada teman, saudara, sahabat, sebangsa dan setanah air. Carilah pemimpin yang betul-betul cerdas. Jangan mencari pemimpin yang ngomongnya siang lain, malam lain. Hari ini memuji, besok sudah mencaci. Jangan pilih pemimpin yang seperti ini. Kita perlu mencari sosok pemimpin yang amanah, yang bisa menjalankan kepemimpinannya untuk kepentingan bangsa dan negara, mencerdaskan, memakmurkan rakyat Indonesia. Kalau kita memilih pemimpin yang kerjanya tukang bohong aja, ini akan terjadi berulang. Maka carilah pemimpin yang bisa membawa perubahan. Mungkin teman-teman mengatakan, Abah ini, Pak Safwan ini hanya sekedar ngomong. Kita ikuti video yang satu ini, apa yang terjadi. Mari kita simpulkan tentang video yang satu ini, apakah cocok kita pilih menjadi seorang pemimpin di negara Republik Indonesia. Ngomongnya siang, malam beda lagi. Ikuti video yang satu ini. Dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Saudara mengerti, saudara paham bahwa negara kita dalam keadaan tidak benar. Saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Saya tanya, apakah saudara dikasih duit atau tidak? Kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Bohong, selalu bohong. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Betul. Sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Dan itu keyakinan kita bahwa kita negara yang kaya. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok, kekayaan Indonesia dicuri. Kita harus berani mengatakan yang benar-benar. Mana buktinya? Mana buktinya? Saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang, apalagi kau bela-bela asing-asing. Baik teman, sahabat ya, sama-sama sudah kita saksikan video yang satu ini. Hati saya geli. Awal mulanya saya simpati dengan beliau. Awal mulanya saya tertarik dengan beliau. Dan saya juga pernah dekat dengan beliau. Nanti saya tunjukkan buktinya ya, saya dekat dengan beliau. Tapi sekarang setelah waktu berlalu, maka memang jejak digital ini nggak bisa hilang, nggak bisa dihapus. Jejak digital itu tetap ada. Kalau kita bekerja dengan baik, maka baiklah hasilnya. Tapi kalau kita bekerja tidak baik, jejak digital akan mengatakan tidak baik. Saya pernah dekat dengan beliau, pada saat itu saya bertugas di Pematang Siantar. Beliau sudah menjadi seorang pimpinan umum dari salah satu partai yang tak perlu saya sebutkan lah. Kenapa? Ya udah malas nyebutkannya aja pun udah malas gitu. Beliau naik helikopter dari Medan menuju ke Siantar. Kemudian sekitar 10 menit pendaratan tidak dapat prioritas untuk mendarat. Kalang kabut mencari tempat untuk mendarat. Dan alhamdulillah saya katakan, jika tidak menggunakan fasilitas politik, tidak membawa bendera, tidak membawa nama partai, saya bantu pendaratan di salah satu tempat.
dan alhamdulillah beliau berhasil mendarat. Tidak membawa bendera partai, tidak membawa nama partai. Kemudian terjadi dialog kami, dan saya menginginkan seorang sosok pemimpin ke depan itu yang dekat dengan para ulama. Saya bawa ke ulama karismatik yang ada di kota Pematang Siantar. Alhamdulillah pembicaraannya bagus, dan saya berharap dia menjadi sosok seorang pemimpin, tapi rezekinya nggak ada. Beliau kalah, main lagi dan kalah lagi, main lagi, kalah lagi. Saya nggak tahu apakah sekarang akan kalah lagi, kita lihat nanti. Jika dia mempunyai rekam jejak digital yang baik, dia akan terpilih secara aklamasi oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Tetapi begitu rekam jejaknya terbongkar, saya mulai hampa. Yang tadinya mengagumi, menyenangi, oh sekarang tidak lagi. Saya akan melepas, membiarkan rakyat Indonesia menentukan siapa calon pemilih yang terbaik. Carilah orang yang rekam jejaknya baik. Jangan mencari rekam jejak yang tidak baik. Ada orang yang memimpin di satu daerah dan dia mengaku dia gagal memimpin daerah itu. Kemudian tidak berhasil mengetaskan kemiskinan. Cari sendiri siapa pemimpin itu. Dan pernah katanya hobinya menonton film porno. Orang dewasa kok dilarang-larang orang nonton porno. Oh silahkan aja. Selalu mengatakan mungkin politik identitas. Tiba-tiba muncul, masuk TV, ya ambil air wudhu segala macam, sholat ya. Saya akan bangga kalau dia jadi imam sholat. Ternyata enggak, hanya ikut-ikutan sholat. Ya udah nggak apa-apa itu urusannya. Carilah pemimpin yang rekam jejaknya baik, yang tidak ada masalah ya. Itu yang kita pilih. 3 yang bermain, 1 yang kita pilih. Siapa itu? Ya teman-teman pelajari lagi. Jangan ikutin kata-kata saya, jangan dengarin kata-kata saya, tetapi pelajari sendiri, lihat kenyataan sendiri apa yang terjadi terhadap 3 sosok calon presiden ini. Kita harus menentukan sikap untuk Indonesia lebih baik ke depan. Indonesia yang mau, yang mengerti kepada rakyatnya, tidak mensengsarakan rakyatnya, menjual wilayah untuk asing dengan alasan pembangunan pabrik dan lain sebagainya. Rakyat yang sudah tinggal turun-temurun, kuburan kakeknya di situ, kuburan bapaknya di situ, kuburan keluarganya di situ, masih dikatakan mereka tidak punya sertifikat. Mereka adalah orang pendatang. Aduh, kasihan kali kampung lama ya, di Rempang sana. Jadi kita berharap adalah solusi terbaik untuk membela rakyatnya. Tidak menggusur serta-merta. Belum ada tempat yang berlindung, sudah akan digusur. Ada bangsa masyarakat yang peduli terhadap teman-teman sahabatnya yang ada di Riau sana, di Pulau Batam sana, ingin memberi pasokan makanan. Kasihan, mereka terus memperjuangkan nasibnya, kemudian diberikan bantuan makanan, yang memberikan bantuan dikatakan turut serta dalam kejahatan. Ini malu kita lihatnya ya. Teman sahabat, ya saya minta kepada kita semua, sekarang, hari ini, dan mulai hari ini juga, langsung cari informasi siapa pemimpin terbaik untuk Indonesia ke depan. Yang jelasnya harus mampu membawa perubahan, bukan melanjutkan program yang belum baik ini, program yang tidak sempurna ini. Kita cari pemimpin yang mau, yang mampu membawa perubahan bangsa dan rakyat Indonesia ke depan, bukan mencari investasi. Rakyat butuh dilindungi. Besar harapan saya, Indonesia ke depan akan lebih baik dengan sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan ke depan. Demikian mungkin sekilas info, kita cari informasi yang lebih akurat lagi. Siapa sih sosok pemimpin yang paling terbaik untuk bangsa Indonesia ke depan? Kita yang menentukan dan kita yang memilih. Demikian sementara informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.